penyelenggara. Di sini ada sekretaris saya, Aldi Armawan, bendahara saya Rizka, dan ketua panitia sekaligus wakil ketua bidang bela negara. Nah, beliau ini ketua SD dan yang memperkasai seminar hari ini adalah beliau. Pada intinya adalah kita pemuda concern tentang dengan LSM sekarang yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui, tadi juga sempat dibahas, sekarang banyaknya LSM yang hanya berpikir pragmatis, jadi untuk kepentingan sendiri. Nah, ini yang harus kita pola pikiran ini yang harus kita rubah. Jadi kita mendukung pemerintah, kita mendukung penuh pemerintah dengan segala kebijakannya untuk memperhatikan atau meluruskan kembali nih alasan-alasan yang ada. Walaupun banyak memang tidak mungkin. Tadi dijelaskan dari statistik ada jumlahnya berapa LSM yang betul-betul idealis, dan ada juga yang sekarang jadi hanya kepentingan kaki tangannya asing. Intinya kalau saya dari pemuda dalam bidang perekonomian gitu, kita lihat ini kan juga untuk para pengusaha lokal juga ini sangat merugikan gitu. Artinya kita lihat di mana perusahaan-perusahaan asing yang ada tidak dikenakan pajak gitu. Sementara kita pengusaha-pengusaha yang lokal nih dikenakan pajak yang sangat lumayan lumayan berat buat kita gitu. Sementara harapan kita juga agar ke depan ini investor atau perusahaan asing itu dikenakan juga pajak bahkan 2 kali lipat gitu, karena ya ini semata-mata kan untuk kepentingan kita juga, pemberdayaan pengusaha juga, income negara juga semakin tinggi. Mungkin nanti ditambahkan sama sahabat-sahabat saya di sini. Silakan. Oke, Bang Aldi mungkin. Ya mungkin kalau dari saya seperti tadi melanjutkan dari Ketua Anul, bahwa memang kondisi saat ini adalah banyaknya LSM yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta maupun di nasional keseluruhan, itu harus lebih diinventaris lagi apa saja kepentingannya. Seperti tadi kan kita lihat judulnya itu kan membongkar LSM asing dan yang pro asing. Ya tujuannya di sini kan kita bukan apa-apa, kita sebagai pemuda ini jangan sampai mau dipecah belah dengan adanya kepentingan asing. Jadi kalau saya rasa adanya kepentingan asing ini kalau memang mudaratnya bagus untuk kepentingan masyarakat banyak, ya itu tidak apa-apa dijalankan. Tapi kalau lebih banyak tidak baiknya, ya ini kan harus dihentikan, dan peran pemerintah di sini harus melihat dan harus jeli bagaimana caranya menstop tindakan-tindakan dana-dana yang memang ujung-ujung untuk memecah belah, khususnya untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi saya rasa di sini sudah jelas kita sebagai pemuda akan mendukung peran pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang nyata yang menjaga persatuan dan kesatuan kita. Mungkin itu kalau dari saya. Ya, terkait regulasi pengawasan terhadap LSM lokal dan asing dan alat integritas keuangannya, di undang-undang itu tidak ada ya peran pemerintah untuk memaksa lokal NGO maupun asing ini untuk melakukan. Apakah ya DPD KMPI Jakarta akan mengusulkan sejumlah revisi undang-undang itu, karena ini penting. Jangan sampai tidak ada pengaturan prosedur itu, ya terjadi pemecah belah negara. Ya kalau dari kita sih hanya sebatas mungkin pengusaha ya, dan juga memberikan masukan dari input kepada pemerintah, karena kita di sini DKI, kita hanya bisa memberikan input atau masukan kepada pemerintah daerah DKI. Tapi kalau untuk nasional, memang sekarang kan kita juga ada DPP gitu. Nah ini juga kita berharap nanti kita juga akan sampaikan ke pusat, dan dari pusat agar segera komunikasikan dengan pemerintah pusat. Kira-kira seperti itu. Bang, kalau kaitannya dengan DKI sendiri, Bang, ini kan lagi rame-ramenya reklamasi pantai ya, reklamasi Teluk Jakarta ini.
Ini juga menjadi persoalan tersendiri sebenarnya buat bangsa, bahwa ini adalah pintu masuknya narkoba, pintu masuknya agen-agen asing. Menyikapinya sendiri seperti apa, Bang? Dalam korelasinya dengan konteks ini. Ya, kalau saya melihatnya gini nih ya, balik lagi tadi, kalau memang itu menjadi suatu korporasi yang korporasi yang sifatnya itu adalah korporasi nasional yang sifatnya untuk privatisasi, ya itu yang harus kita jaga. Karena tujuan reklamasi di sini, kalau memang tujuan itu untuk kepentingan masyarakat banyak, ya memang seandainya bisa untuk, ya sekarang kita seperti kita tahu yang namanya pantai aja itu bisa diblok sama satu perusahaan atau satu yang mengatasnamakan satu kelompok. Nah ini kan berbahaya. Di sini apa kepentingannya ini harus ditanda tanya gitu. Untuk apa kepentingannya? Jadi kita mesti lihat. Nah untuk masalah fungsinya itu nanti untuk masuk suatu barang-barang yang ilegal atau segala macam, itu kan fungsinya pemerintah untuk menjaga itu kalau menurut saya. Tapi lebih di sini yang saya lihat adalah kita harus melihat untuk kepentingan bangsa dulu. Kalau memang itu reklamasi itu ditujukannya untuk kepentingan kita, ya kenapa tidak? Tapi ya balik lagi, banyak beberapa daerah yang itu hanya untuk privacy aja. Jadi akhirnya kita pun mau masuk nggak bisa. Nah ini kan berarti kan bahaya ini. Ada apa? Ini berarti ada suatu kelompok yang mengatasnamakan dari mana saya juga antah berantah yang nggak jelas, ya kan? Ini balik lagi tadi pertanyaannya, apa ini mungkin undang-undang ini semua dana hibah atau apa segala macam mesti ada dilakukan perubahan? Kalau menurut saya harus ditanya pertanggungjawabannya, itu jelas. Karena kita ini negara yang punya suatu aturan di mana ada undang-undangnya. Jadi kalau memang undang-undang ini belum perlu ada revisi, ya menurut saya ya kita harus melakukan itu, dan kita sebagai pemuda harus untuk meminta untuk perubahan itu. Itu kalau menurut saya. Ya, terkait reklamasi ya, ini ada satu pulau yang sudah ini berdiri, sementara regulasinya belum ada, izinnya belum ada. Sementara pemerintah DKI di sisi lain banyak membongkar lahan-lahan dengan alasan untuk lingkungan. Nah, apa kira-kira sikap Anda terhadap bangunan berdiri? Dibongkar seperti pemerintah membongkar bangunan di Luar Batang dan lain-lain. Yang jelas itu kalau terkait isu itu ini tidak ada kaitannya dengan seminar kali ini. Yang jelas KNPI diisi oleh banyak elemen pemuda, ada yang dari sayap partai, ada yang dari kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok penekan, tapi terkait isu reklamasi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan seminar kali ini. Ini seminar sebenarnya cuma asumsi yang ingin kita eksekusi dalam wilayah praksis. Kita tahu sekelebih informasi bahwa LSM asing itu ada kepentingan, ada agenda yang tersembunyi. Tapi kebetulan kita buat seminar, kita hadirkan Dirjen Kota, kita hadirkan Rektor UNAN, kita hadirkan Dirjen Kemendagri. Itu ingin kita tahu sebenarnya benar nggak sih pemerintah ini sebenarnya tahu nggak data itu, mappingnya jelas nggak, scanningnya seperti apa. Tapi kalau statement mengenai reklamasi itu nanti akan menjadi agenda tersendiri, karena di KNPI ada forum-forum tersendiri seperti forum rapat pleno, rapat harian, rapat koordinasi dan lain sebagainya. Jadi isu-isu politik itu tidak dalam kapasitas event yang sekarang. Cuma memang pada konsep spirit bela negara yang ingin kita kawal, tadi kan jelas para narasumber yang dari pemerintah bilang ada 586 LSM asing dan LSM yang afiliasi dengan asing, dan sampai hari ini mereka tidak bisa dipantau secara dalam. Bahkan dari Kemendagri sendiri pun pengen mengajukan RUU Ormas itu ditolak. Tadi juga ada yang menarik dari Pak Munarman, sebenarnya dia orang FPI ya, tapi dia atas nama Direktur Eksekutif An-Nasr. Dia bilang saya mantan LSM dan saya bertaubat. Saya bilang bahwa saya ini dulu kerjaannya jadi suara-suara yang berseberangan dengan pemerintah. KNPI sejatinya adalah organisasi yang didirikan sebagai tempat pemuda untuk berproses, dan sikapnya jelas, bermitra secara strategis dan kritis, tapi tidak masuk isu-isu yang tendensi politik. Mungkin itu yang penambahan kenapa event ini kita laksanakan. Masih soal reklamasi, artinya ini kan sesuai dengan tema kepentingan LSM pro asing dalam perspektif kesadaran bela negara. Tadi kita buka bahwa reklamasi adalah merupakan pintu masuk agen-agen asing untuk berdagang atau menyusupkan apapun hal-hal buruk ke Indonesia. Dalam proses reklamasi ini juga banyak LSM yang masuk dan terlibat aktif
dalam proses pengawalannya maupun ada beberapa juga yang turut serta dalam tender-tendernya. Kemudian dalam proses reklamasi ini juga sudah ada tersangka anggota DPRD. Gitu. Menyikapi ini sendiri KNPI seperti apa sih? Apakah proses reklamasi ini benar harus dijalankan atau memang harus dikaji ulang regulasinya? Reklamasi itu kan nggak hanya di Jakarta ya, kita juga tahu polemik di Teluk Benoa misalnya. Tapi motifnya sejauh ini kan hanya motif ekonomi. Kalau memang yang di DKI itu ada sospolnya atau ada apa-apa yang lain, pasti KNPI nggak ada masalah. Terus kita juga sama Pemda tidak pernah berseberangan. Yang jelas ini biarkan jadi proses yang ada di Pemda dan di Parlemen. Terlepas ada kasus yang ditangkap tangan, ya kami menyedihkan juga, kami turut menyesali jika ada kejadian ini. Yang jelas, kalau sikap kita tidak bisa ambil keputusan itu tanpa bicara, karena ada pengurus kan 500 ya Bang. Ada 500 pengurus aktif KNPI dari BPH sampai komisi-komisi. Jadi untuk sikap yang kayak begitu, itu nggak bisa 1-2 orang yang menyatakan A atau B. Oke, mungkin closing statement kali Ketua untuk seminar tema dengan tema ini. Ya, terima kasih. Mungkin tadi seminarnya sangat bagus sekali supaya kita itu semua bisa tahu asal muasal dan tujuan daripada LSM itu di Indonesia apa aja. Memang seperti tidak semua LSM itu tidak benar. Banyak juga yang bisa membantu. Tapi mungkin itulah di sini kita KNPI siap berperan serta bersama dengan pemerintah supaya untuk menjaga jangan sampai LSM yang tidak sesuai dengan norma-norma dan juga hukum dan kepentingan daripada bangsa Indonesia ini bisa merajalela gitu. Jadi supaya dibendung dan diawasi dan juga kita sama-sama bisa